Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat sekalian, alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, dan juga salam dan taslim senantiasa kita kirimkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabatku dimanapun sahabat berada, kali ini saya berdiskusi dengan Cornelius ya, disebabkan karena tidak adanya lawan diskusi dan sebagai upaya untuk meredam gerakan-gerakan yang sudah secara sistematis dibangun untuk bagaimana memurtadkan umat Islam yang tidak paham tentang Al-Quran dan juga tidak paham tentang kitabnya orang Kristen. Sahabat sekalian, di sini sangat jelas Cornelius atau biasa saya sebut dengan Meme Kucluk itu mencoba untuk memfitnah dan menghujat bahwa Islam itu menyembah batu. Namun ketika saya menghadapkan dengan dalil-dalil di dalam kitab Tanak tentang nubuatan kota Mekah, ternyata beliau tidak mampu untuk membahas tentang itu, malah melarikan dengan materi-materi yang tidak asing bagi kita yang sering dia bawa tentang Rasulullah Muhammad bin Abdullah, tentang sunat, dan tidak ada keselamatan bagi orang yang sholat. Nah, ini sangat menarik para sahabat sekalian, meskipun saya sangat-sangat mengantuk ya, namun saya mencoba untuk melayani, oleh karena tidak bisa dibiarkan orang seperti ini. Ya, untuk mempersingkat waktu para sahabat sekalian, silakan Anda nyimak videonya, silakan Anda nyimak kontennya. Jangan lupa di-share kepada sahabat-sahabat yang lain supaya mereka pun bisa mendapatkan peringatan lebih awal bahwa bahaya pemurtadan itu sedang berjaya, sedang bekerja di tengah-tengah kita. Sekira seperti itu para sahabatku sekalian, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Salam satu Tuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman yang ada di grup ini. Ini para penyembah batu Hajar Aswad masih saja bertahan, tidak nyadar-nyadar. Labaik, Allahumma labaik di depan batu. Aku datang memenuhi panggilanmu. Kapan batu memanggil? Itu mah ajakan orang pengikut kitab kuning aja. Muter-muter kayak anak kecil, lempar batu kayak anak kecil. Gak nyadar itu orang dibuat anak kecil begitu. Para penyembah berhala. Jadi satu lagi bukti kebodohan Anda sebagai kaum kafir yang tidak tahu kedudukan Ka'bah di dalam ajaran agama Islam. Jadi Ka'bah itu sendiri hanya bangunan yang berbentuk kubus yang tidak bisa berbuat apa-apa. Demikian juga batu Hajar Aswad. Ya. Jadi adalah satu kebodohan ketika saya sudah sering mengajarkan, sudah sering memberikan pengajaran-pengajaran di mana batu Hajar Aswad itu posisinya sebagai apa di dalam ajaran agama Islam. Nah, inilah satu kebodohan yang selalu Anda pamer karena menganggap Anda itu paham tentang Islam gitu ya. Andai saja kamu itu terpelajar ya, maka kamu akan paham Mazmur 138 ayat 2, ayat 4, ayat 2, terus kemudian Yehezkiel 44 ayat 4, lalu kemudian Mazmur 5 ayat 8, dan banyak lagi dalil-dalil yang menceritakan tentang batu tugu. Tapi saya tidak ingin lagi mengutarakan materi-materi itu. Saya hanya ingin membantu Anda untuk memahami bahwa apa yang Anda uraikan, apa yang Anda tuduhkan, apa yang Anda tidak pahami tentang Hajar Aswad, itu akan saya mencoba untuk
memahamkan Anda kaitannya dengan hal ini dengan berdasar kepada nubuatan-nubuatan. Jadi nubuat tentang orang-orang yang berbondong-bondong datang menunaikan ibadah haji, yang datang dari seluruh penjuru dunia dengan berjalan kaki, mengendarai onta, ya, lalu kemudian saling mengajarkan Islam untuk negerinya masing-masing, itu tertera di dalam kitab-kitab terdahulu. Contoh, di dalam Yesaya 60 ayat 6. Sejumlah besar onta akan menutupi daerahmu, onta-onta muda dari Midian dan Eva, mereka semua akan datang dari Sheba, akan membawa emas dan kemenyan, serta memberitakan perbuatan masyhur untuk Allah. Sekarang kalau Anda menyatakan bahwa orang-orang yang datang ke tanah suci Mekah itu adalah perbuatan yang tidak benar, lalu tunjuk siapa umat yang menggenapi Yesaya 60 ayat 6 ini? Jawab. Bang Jul, kalau umat Islam ini berpikir bahwa orang sholat itu akan celaka, sesuai surat 107 Al-Ma'un ayat 4, pasti akan berhenti sholat seperti Muhammad Kacek. Karena umat Islam itu hanya bisa baca huruf Arab, tidak mengerti artinya, maka sholat itu berjalan terus. Sholat tiang agama berjalan terus. Al-Quran saja tidak mengatakan bahwa orang sholat akan masuk surga. Tidak ada. Tidak satupun ayatnya orang sholat itu akan masuk surga di Al-Quran. Tidak ada. Orang sholat 5 waktu tapi ya. Duhur, asar, maghrib, isya, subuh. Nih. Dengan catatan sholat 5 waktu tidak akan masuk surga. Karena orang sholat itu hanya mendirikan tiang agama. Sehari semalam 5 kali. Begitu. Ya. Cobalah orang Indonesia itu jangan diajari membaca saja Al-Quran biar paham gitu loh. Ya, supaya tidak salah. Kenapa umat Islam membanggakan Muhammad bin Abdullah yang tidak ada di Al-Quran? Karena tidak mengerti Al-Quran. Ini Zulkifli ini menyesatkan orang banyak ini. Mendoktrin, otak sudah kena doktrin Arab. Bilang Arab tanah suci, padahal Indonesia lebih suci daripada Arab. Tuh yang 3 tahun di Arab saja pengen balik lagi, di sini bikin kerusuhan. Kalau Zulkifli nggak betah di Indonesia, nggak betah di Bugis, pergi sana ke Arab. Ya, pergi ke Arab sana, ke Yaman. Nggak usah di Indonesia, bikin kacau. Di sana nanam korma, ya, nanti pulang bawa korma ke Indonesia. Kalau kamu mau perang ke Israel, di sana banyak teman. Kamu setelah perang, kalau masih hidup, kumpulin tuh tembaga, jual ke Amerika, laku. Kamu hanya bisa bertanya dan tidak punya kemampuan untuk menjawab. Tadi kan Anda membahas tentang Hajar Aswad kan? Menghujat batu Hajar Aswad. Nah, selama ini saya sudah memberikan materi kepada Anda tentang Hajar Aswad dipandang dari segi keislaman. Nah, sekarang saya ingin Anda paham Hajar Aswad berdasarkan atas nubuatan. Ngerti nubuatan? Kalau nggak ngerti, saya terangkan kepada Anda. Nubuat itu adalah ramalan Nabi tentang sesuatu. Nah, di dalam Yesaya 60 ayat 6 yang saya bacakan tadi, di situ jelas nubuatannya terpampang dengan nyata. Sejumlah besar onta akan menutupi daerahmu. Itu kejadiannya di mana? Itu terjadi di mana? Dan itu digenapi oleh mana? Digenapi oleh wilayah mana? Onta-onta muda, ya, mereka semua akan datang dari Sheba, akan membawa emas dan kemenyan, serta memberitakan perbuatan masyhur Tuhan. Ini digenapi oleh siapa? Ya. Daerah mana, wilayah mana yang menggenapi hal ini?
bahwa sejumlah besar onta akan menutupi daerahmu. Itu di mana kejadiannya? Di Vatikan? Di Yerusalem? Atau di mana itu terjadi? Ini perlu untuk kamu jawab, supaya kamu tahu bahwa apa yang disembah oleh umat Islam itu bukan batu, tetapi Dia sang pemilik alam semesta ini. Di situ jelas, di akhir ayat itu dikatakan, mereka akan memberitakan perbuatan masyhur tentang Tuhan. Nah, siapa yang mengajarkan tentang kemasyhuran terhadap Allah? Tunjukkan di wilayah mana itu terjadi. Silakan. Kace, gue mau nanya, Kristen itu punya Roh Kudus ya. Tapi kenapa banyak pendeta yang mencabuli jemaatnya itu, Kace? Itu roh apa yang bekerja itu, Kace? Sudah makan selesai. Tidak ada ayatnya di Al-Quran Muhammad bin Abdullah kelahirannya. Tidak ada ayatnya di Al-Quran yang menerangkan Muhammad bin Abdullah sunat. Tidak ada ayatnya di Al-Quran bahwa Muhammad bin Abdullah cium Ka'bah, cium Hajar Aswad. Tidak ada. Jadi kenapa orang Islam hajian cium Ka'bah, Hajar Aswad? Itu adalah hasil karangan para ulama untuk mendatangkan devisa ke negara Arab. Sebenarnya hajian itu dijadikan sarana bisnis dari setiap negara. Kalau tidak ada yang hajian ke Arab, miskin tuh negara Arab, orang pasir. Cuman kan orang Indonesia yang belum menyadari ke arah situ, karena diiming-imingi dengan membaca saja Al-Quran sudah dapat pahala. Nah, inilah kekeliruan manusia, membaca Al-Quran dapat pahala, padahal pahala, bagaimana bentuknya pahala? Satu orang pun belum ada yang paham itu pahala. Umat Islam kalau ditanya pahala bagaimana wujudnya? Oh, besar Pak, rodanya 6, belakang 4, depan 2, itu pahala kencana. Sebelum saya menanggapi video ini, keder ya, tidak ada di Quran, dibangga-banggain. Kamu tidak ada ilmu tentang Al-Quran. Kamu mengaku murtad, artinya kamu sudah paham kitab yang akan kamu imani dan telah kamu imani saat sekarang. Karena itulah kemudian saya bertanya sama kamu. Ya, di dalam Yesaya 60 ayat 7, segala kambing domba kedar akan terhimpun kepadamu, domba-domba jantan akan tersedia untuk ibadahmu, semuanya akan dipersembahkan di atas mezbahku sebagai korban yang berkenan kepadaku, dan aku akan menyemarakkan bait keagunganku. Ini digenapi siapa? Ayo, nubuatan Yesaya 60 ayat 7 ini tentang ibadah penyembelihan hewan kurban itu digenapi oleh siapa? Ibadah kurban di tanah suci itu digenapi oleh siapa? Ketika ternak suku Khaidar Bani Ismail dan suku Nabayot dipersembahkan di hari raya Idul Adha, apakah ada di luar daripada perayaan-perayaan dari agama lain yang melakukan hal itu? Kalau ada, tunjukkan. Silakan. Udahlah Kace, Tuhanmu kan roh. Simple aja sekarang pertanyaannya. Bedanya Tuhan kamu itu, roh Tuhan kamu dengan rohnya Wewe Gombel apa, Kace? Rambutnya sama-sama panjang. Apa nggak salah-salah itu nanti murtadin yang ketemu itu dikira itu Yesus, nggak taunya Wewe Gombel. Soalnya rambutnya sama-sama panjang. Jangan-jangan bolong lagi di belakangnya kan? Ya, Wewe Gombel katanya, gimana itu? Zulkifli yang tidak paham ilmu Al-Quran itu Zulkifli. Kenapa? Surat An-Nisa itu jumlahnya cuma 176 ayat. Kenapa Zulkifli kemarin menjawab pertanyaan saya? Katanya surat An-Nisa ayat 186. Ayat 185. Ketika saya cek, kenapa salah Zulkifli? Katanya orang Islam.
Toh kenapa tidak paham jumlahnya surat An-Nisa? Gitu. Jadi Zulkifli ini tidak paham tentang Al-Quran, cuma bisa baca doang. Baca hurufnya kayak anak TK gitu. Bisa baca tapi tidak mengerti artinya. Sama dengan ini Ibu Budi. Kalau ditanya, Dek, di mana Ibu Budi? Ini Ibu Budi. Oh, bacanya harus begini. I. Jadi ini. I-B-U. Jadi ibu. B-U-D-I. Budi. Jadi Budi. Ya sama dengan itu. Maksudnya apa? Nggak tahu. Begitu. Beda dengan anak SMA. Ini Ibu Budi. Maksudnya apa? Ini menerangkan ibunya Budi ini nih namanya nih. Ini ibunya Budi. Oh, jadi orang lain ngerti. Beda dengan Zulkifli Abbas. Oh, ini harus bacanya tartil. Sesuai qiraatil Quran. Mahorijul hurufnya panjang pendek. Nih bacanya begini. Fawailul lil musallin. Artinya apa? Waduh, kagak paham. Bagi yang paham, apa artinya itu? Maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang sholat. Begitu. Itu bagi yang paham. Tapi Zulkifli Abbas kan nggak paham ke situ. Pahamnya cuma baca doang. Aduh. Disuruh ngikutin Isa Al-Masih, juru selamat, malah bikin Nabi Muhammad SAW. Padahal tidak ada nama Muhammad SAW di Al-Quran. Tidak ada. Nih saya mengasih tahu kepada orang Kristen. Cari ayatnya di Al-Quran, adakah Muhammad SAW? Tidak ada. Kalau tidak ada, berarti yang benar itu Muhammad Kacek, bukan Zulkifli Abbas. Zulkifli Abbas itu hanya pandai merangkai cerita, yang benar jadi melenceng. Putar-putar balik. Biar seolah-olah pintar. Panjang pendek. Wah, disibukkan dengan mahorijul huruf, dengan tajwid. Wah, kacau nih. Jadi yang gak ada ilmu itu Zulkifli Abbas tentang Quran ya. Jangan coba-coba mengatakan Muhammad Kacet tidak ada ilmu tentang Quran. Ya, kamu yang gak paham. Masa surat An-Nisa ayat 185? Aduh, pasti malu nih. Diginiin sama Kacet. Kalau kamu paham Al-Quran, maka kamu dikasih 1 triliun pun kamu tidak akan pernah murtad. Ini baru dikasih kondom 1, Indomie 1, udah murtad. Aduh, saya tidak mau mengikuti irama kamu untuk membahas Quran. Karena saya tahu kucing saya yang di rumah lebih paham Al-Quran daripada kamu. Saya hanya ingin Anda menjelaskan kepada saya. Yesaya 60 ayat 7, segala kambing domba Keldar. Nah tuh, kan udah disebut di situ ya. Keldar itu kan anak daripada Nabi Ismail. Segala kambing domba keturunan Ismail akan terhimpun kepadamu. Ayo, domba-domba jantan akan tersedia untuk ibadahmu. Ayo, semua akan dipersembahkan di atas rumah ibadahku, atau mesbahku, atau betelku, atau baitku, atau baitullah, sebagai korban yang berkenan kepadaku. Dan aku akan menyemarakkan bait keagunganku. Ayo, rumah ibadah mana yang semarak orang ibadah berkenaan dengan kurban? Ini perlu kamu jawab, supaya kamu sadar apakah tuduhanmu terhadap Hajar Aswad itu betul, atau Hajar Aswad itu justru adalah penggenapan daripada nubuatan-nubuatan Allah yang ada di dalam kitab-kitab terdahulu. Kalau kamu katakan bahwa yang menyemarakkan rumah ibadahnya dengan kurban itu bukan Islam, tunjuk lalu agama mana yang menggenapi nubuatan ini. Silahkan. Justru
maksud saya murtad ini paham Al-Quran, Zulkifli. Di Al-Quran itu tidak ada ayatnya Muhammad bin Abdullah akan menjadi juru selamat. Muhammad bin Abdullah itu dikubur di Madinah, mati. Muhammad bin Abdullah itu istrinya ada 23. Itu yang diakui, belum yang nggak diakui. Terus Muhammad bin Abdullah itu kawin dengan Aisyah binti Abu Bakar Siddiq ketika umur 6 tahun. Ada hadisnya tuh, hadis Bukhari. Jadi inilah yang membuat saya kuat di dalam nama Yesus. Karena di Al-Quran tidak ada ayatnya orang Islam akan masuk surga. Tidak ada ayatnya. Ya pelaksanaannya sih nanti ya. Minimal ayatnya aja dululah, ada ayatnya gitu. Tidak ada ayatnya Muhammad bin Abdullah akan turun lagi menjadi sang juru selamat, tidak ada. Sehingga Muhammad berkata di dalam hadisnya, "Ya Fatimah anakku, banyak-banyaklah berbuat baik karena aku tidak bisa menyelamatkan kamu." Coba anaknya sendiri tidak bisa didoakan, apalagi tidak bisa diselamatkan, apalagi Zulkifli yang orang Bugis yang kerjaannya tiap hari bawa badik. Keselamatan Zulkifli kan dari badik, bawa badik di perut. Aduh. Jadi kalau Zulkifli ini keselamatannya bukan dari Tuhan, ku badik. Ya bawa badik kerjaannya tiap hari. Paham badik? Pisau. Jadi bukan Tuhannya yang menyelamatkan, badik. Bagaimana Muhammad bin Abdullah bisa menyelamatkan Zulkifli Abbas? Logikanya nih. Muhammad sendiri masih didoakan, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi Muhammad. Mikir dong. Nabi masih didoakan. Sadar, Bang Jul. Kasihan doa. Daripada lu nanti menyesal di neraka, yang mending sekarang ya. Dikasih tahu sama Muhammad Kece. Kasihan. Kamu jangan membawa orang ke neraka. Bawa orang itu percaya Yesus supaya masuk surga. Karena Yesus ada di surga. Sang Bapa yang di surga, lihat doanya begini. Ya Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Tuh, Bapa kami yang di surga, doanya juga. Berarti jelas Tuhannya ada di surga. Aduh, Zulkifli apa lu nyadar? Materi-materi yang kamu sebutkan itu, yang kamu dapat dari link itu, semuanya sudah pernah saya baca. Ya toh? Jadi kalaupun kau mengajak orang lain untuk memahami Islam itu adalah ajaran yang salah, ya kamu harus membekali dirimu dengan ilmu Quran, bukan membekali dirimu dengan ilmu link. Ya. Nah, ketika saya membaca tentang link-link Robert Mori, Alisina, Duladi Samarinda, FFI, ya, itu semua tidak ada di dalam Al-Quran dan tidak sesuai dengan konsep yang ada di dalam Al-Quran. Nah, setelah saya membaca itu, kemudian saya belajar tentang kitab orang-orang Kristen dan juga kitabnya Bani Israel. Terlalu banyak nubuatan di dalamnya yang digenapi oleh Islam. Nah, sekarang andaikan kamu itu paham Islam, maka kamu akan mengerti bahwa Zulkifli ini jauh lebih paham daripada kamu. Nah, kalau niatanmu itu benar adalah sebagai penganut ajaran yang benar, maka tentu kamu akan melayani saya, menjabarkan tentang apa yang saya katakan. Kita sudah pernah membuktikan, ya toh, bagaimana kamu membaca Quran hanya menggunakan huruf Latin. Paparan-paparanmu tentang Islam, tentang Al-Quran itu tidak kena terhadap yang seharusnya.
Artinya, sekarang kamu menjadi murtad. Oke, nah ajarkan saya kebenaran dalam agamamu yang sekarang berdasarkan kitabmu. Makanya saya tanya samamu, ketika di dalam kitab yang diambil dari Bani Israel tentang nubuatan segala kambing domba kedar akan terhimpun kepadamu, domba-domba jantan akan tersedia untuk ibadahmu, semuanya akan dipersembahkan di atas baitku sebagai korban yang berkenan kepadaku, dan aku akan menyemarakkan bait keagunganku. Itu digenapi oleh siapa? Kalau kamu persalahkan Islam, lalu siapa yang menggenapi ini? Tunjuk satu agama yang menggenapi dalil-dalil ini. Silahkan. Kenapa Zulkifli Abbas tidak mau membahas Al-Quran dengan Muhammad Kace? Karena tahu dia tidak menguasai Al-Quran. Buktinya kemarin mengatakan jawaban ada di surat An-Nisa ayat 185. Setelah saya cek jumlah ayat di surat An-Nisa cuma ayat 176. Di situ Zulkifli Abbas kewirangan mau membohongi orang Islam dan orang Kristen. Ya, tidak jauh dengan Yahya Waloni, ada Markus 29 ayat 9, Ustadz Kainama, Matius 40 ayat 42. Ya, nggak jauh lah dengan Zulkifli M. Abbas. An-Nisa ayat 185. Begitu saya cek, Jul salah. Oh, saya nguji kamu aja. Oh, ayat 85 dibacakan. Ayat 85 juga sama, tidak menunjukkan bahwa orang sholat akan masuk surga. Ada juga di situ orang yang beriman dan bertakwa akan masuk surga. Tuh, bukan orang sholat. Karena orang sholat belum tentu beriman dan bertakwa. Orang sholat hanya mendirikan tiang agama Islam. Bukan mencegah perbuatan keji dan munkar, bukan. Sholat itu hanya mendirikan tiang agama. Nah, ini yang Zulkifli belum paham tentang sholat. Makanya dianggap sholat menyembah Allah. Oh, tekun. Setelah sholat dikir, baca surat ayat kursi 7 balik. Baca surat Yusuf. Baca terus semuanya dibaca, ayat kursi, ayat mejanya tidak ada. Setan malah ketawa. Setan juga bisa sembah, bisa nyebut nama Allah, cuman tidak mau taat kepada Allah. Zulkifli juga bisa nyebut Allah, cuman kan menyembah Allah tidak mau, ya. Lebih suka menyembah batu Hajar Aswad ikut-ikutan, tunggang-tungging, ya. Bacaannya aja waktu sholat kan nggak paham Zulkifli Abbas. Begitu. Jadi bagaimana umat Islam ini akan selamat? Orang sudah tertulis di Al-Quran akan celaka. Kalau sudah ditentukan umat Islam ini akan mendatangi neraka, tidak mungkin datangnya ke surga. Karena alamatnya mendatangi neraka. Begitu. Ya, saya sih mengingatkan saja kepada Zulkifli Abbas. Mau percaya silahkan, tidak percaya juga nggak keberatan. Yang penting umat Kristen jadi punya pemahaman dari sini. Ya, tidak bisa dibohongin lagi oleh penipu-penipu yang akan membawa manusia ke neraka. Orang sholat itu akan celaka. Wawailul lil musholin. Aduh, haleluya. Zulkifli Abbas makin pusing. Ya, saya kan udah katakan samamu kala itu. Saya salah sebut ayat. Orang Islam tahu kok ayat itu An-Nisa itu hanya sampai 176. Saya menyebutnya 85 harusnya, tapi saya menyebutnya 185. Kan saya udah sampaikan samamu, saya salah menyebut ayat, dan itu sekaligus untuk menguji kamu, dan ternyata kamu jeli. Ya, pada saat saya hanya membacakan Al-Maidah 185, kamu mencari di Google untuk mengetahui apa terjemahannya. Karena pada saat itu saya tidak membacakan terjemahannya secara menyeluruh. Nah, setelah kamu baca, kamu buka, ternyata kamu menemukan itu, dan itu kau jadikan sebagai acuan materi.
Sangat-sangat rendah ilmu kamu itu. Saya banyak berdebat dengan orang Kristen, jangankan salah menyebut ayat, nomor ayat, menyebut ayatnya aja mereka nggak bisa gitu loh. Dan itu saya tidak jadikan sebagai materi dalam berdiskusi, bukan. Dan itu bukan hal sepele, itu bukan hal besar, itu adalah hal yang sangat-sangat sepele. Ya namanya manusia kan, menyebut nomor ayat itu bisa jadi salah, keliru gitu. Yang penting jangan ngotot. Oh tidak, Anissa itu ada kok 185. Seperti kamu ngotot Yesus itu adalah Tuhan. Yesus itu mengajarkan menyembah dirinya. Nah itu baru salah namanya, karena Yesus tidak pernah mengajarkan itu. Lawang salah sebut huruf aja kamu tertawakan. Bagaimana dengan salah iman? Menyembah makhluk. Ya. Tapi saya tidak sedang membahas itu. Saya hanya ingin Anda menjelaskan ketika Anda mengatakan Islam itu adalah ajaran yang sesat. Lalu agama mana yang menggenapi nubuatan Yesaya 60 ayat 7? Silakan. Ya, Zulkifli bait Allahnya saja belum paham bagaimana paham dengan Allahnya. Saya dalam hal ini tidak akan melayani yang lain lagi. Zulkifli aja dulu, soalnya sering dipolitisir oleh Zulkifli Abbas. Ketika saya melayani yang nyela, dianggaplah Muhammad KC kabur. Kemana nih Muhammad KC? Dikira, suaranya lemes keselak kedondong. Itu, makanya saya Zulkifli Abbas terus yang saya akan terus saya cecer. Sejauh mana dia pemahamannya tentang Al-Quran. Ya, Zulkifli Abbas kan mau mengalihkan topik ini kepada Alkitab. Saya paham. Makanya saya tidak mau ngikutin aturan main Zulkifli Abbas. Orang licik dia. Zulkifli Abbas kan tidak paham Baitullah. Dianggapnya Baitullah itu batu Hajar Aswad. Oh iya Baitullah itu. Karena tidak mengerti bahasa Arab, arti bait itu rumah. Allah itu rumah Allah. Dikiranya Allah itu ada di dalam batu. Makanya orang yang datang ke Mekah itu labaik Allahumma labaik la syarika laka labaik innal hamda wa ni'mata. Aduh, artinya apa? Aku datang memenuhi panggilanmu ya Allah. Aku tidak menyekutukan kau ke dalam batu. Giliran disebut, kamu sembah batu. Oh bukan, bukan sembah batu. Saya sembah Allah. Allahnya di mana? Wallahu a'lam bishawab. Aduh, kacau. Bagaimana sembah batu dibilang sembah Allah? Sudah jelas-jelas itu batu segitu besarnya dianggap sembah Allah. Disinilah Zulkifli Abbas tidak paham mana yang baik dan mana yang buruk. Mana Allah, mana yang bukan itu tidak paham. Ya, makanya Zulkifli Abbas ini kalau dikejar-kejar ayat Al-Quran sama saya, kabur dia kemana-mana. Nggak lama juga nangis dia. Nangis dia ke teman yang ngomong, saya dihajar dari Al-Quran oleh Muhammad KC. Kasihan dulu. Saya menganggap kamu itu berani menghadapi saya kalau kamu mau nantang saya di Zoom. Gimana? Berani nggak? Atau sekali kita jumpa aja langsung. Ayo, kamu difasilitasi oleh gerejamu untuk mengundang saya datang di kota mana gitu. Tentukan tanggal, tentukan hari, tentukan bulan dan tahunnya. Saya pasti datang. Gimana? Kamu undang saya. Kan kamu yang paham Islam tuh, yang ingin menjelaskan tentang Islam yang menurut kamu itu sesat. Nah, undang saya gitu loh. Berani nggak kamu? Ayo. Kalau kamu berani, silakan kamu buat acaranya, hadirkan Kristen di situ, minimal 100 Kristen, saya akan datang. Demi Allah saya akan datang. Gimana? Berani nggak kamu? Ini tantangan loh. Saya sudah kirimkan tantangan ini melalui grup WA kan? Nah sekarang ini melalui VN. Tolong kamu tanggapi. Berani nggak kamu? Tapi syaratnya tidak boleh ada HP, tidak boleh ada kitab, tidak boleh ada buku-buku. Semua dimatikan. Tidak boleh ada CPU, tidak boleh ada laptop. Semuanya nggak boleh. Kamu dengan saya aja duduk berhadapan, kita diskusi tentang Al-Quran. Berani nggak?
Zulkifli Abbas ngilang, lama banget lagi khotbah ya. Aduh, lagi ceramah jemaatnya dikasih tahu bahwa orang sholat itu akan celaka. Ini Zulkifli ini lagi dakwah nih, bener-benerin. Tidak ada ayatnya orang sholat akan masuk surga. Tidak ada ayatnya yang mengikuti Muhammad bin Abdullah akan masuk surga. Saya berani taruhan, berani bayar satu ayat saya 50 juta. Nama Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam aja nggak ada di Al-Quran, apalagi Muhammad bin Abdullah. Ya, jadi Zulkifli Abbas ini pandai merangkai cerita, nggak melayani yang lain. Zulkifli Abbas dulu mana nih? Jangan khotbah lama-lama nih. Ayo, tidak ada ayatnya di Al-Quran orang sholat akan masuk surga. Benar. Kalau ada ayatnya orang sholat 5 waktu akan masuk surga, saya bayar. Ya, mau saya bayar. Jadi jangan menyesatkan orang ya. Yang tidak ada di Al-Quran jangan diada-adakan. Nyadar Zulkifli, sebelum menyesal nanti di akhirat. Nyadar dulu sekarang, kasihan loh. Saya berani bayar kamu 100 juta ya, sesuai dengan kemampuan saya ya, dan disaksikan semua orang yang ada di grup ini, dan ini bakal saya viralkan. Saya berani membayar kamu 100 juta kalau kamu mampu menunjukkan dalil di dalam kitabmu ya, yang seirama dengan prosesi ibadahmu, yaitu menyembah Yesus. Tunjukkan satu ayat di mana Yesus mengajarkan untuk menyembah dirinya. Kalau ada, 100 juta akan saya serahkan samamu. Ini akan saya viralkan, akan saya up di YouTube untuk menjadi tantangan buat kamu. Gimana? Berani nggak kamu? Bisa nggak kamu tunjukkan dalil di mana dalilnya Yesus meminta orang Kristen untuk menyembah dirinya sebagaimana yang Kristen lakukan saat sekarang? Ini tantangan kedua buat kamu. Silakan. Iya, datang saja sekarang ke Muara Gembong, cabang Bungin, Bekasi Utara. Zulkifli. Kamu ini sudah tidak paham Quran, ngaku-ngaku sok pinter dari ke Al-Quran. Kalau mau debat, ayo di RAK, di grupnya Pak Majmur 23. Ya, secara Zoom boleh. Ya, kamu jangan ngelantur di sini. Ya, jangan khotbah di sini. Debat aja ya. Saya tanya di mana ayatnya Muhammad bin Abdullah akan menjadi penyelamat, di mana ayatnya? Ya kalau ayatnya saja tidak ada, bagaimana mungkin kejadiannya bisa terjadi? Itu saja, Jul. Ya kalau ada ayatnya di Al-Quran, Muhammad bin Abdul akan menjadi penyelamat, akan pemberi syafaatul udma. Coba tunjukin di Al-Qurannya, Jul, surat apa, ayat berapa, biar orang Kristen tahu. Kalau orang Kristen tahu, oh iya ngikut Muhammad itu akan selamat, pasti banyak yang mu'alaf. Kalau kamu cuma ngotot doang, debat kusir, bagaimana orang Kristen mau jadi mu'alaf? Karena sudah dibongkar oleh Muhammad KC bahwa umat Islam ini akan mendatangi neraka. Sebagaimana dikatakan surat 19 Maryam ayat 71. Nah, begitu Jul. Ya, kalau kamu nantang saya, tunjuk alamat lengkapmu, terus kemudian buktikan bahwa memang ada persiapan-persiapan untuk menyambut saya gitu. Iya loh, kalau cuma mengatakan silakan datang, saya juga bisa. Silakan datang ke Makassar, temui saya di Jalan Kaujau Lalido nomor 4, saya tunggu. Bisa saya, bisa. Tapi saya tidak mau seperti itu, saya mau acaranya resmi gitu loh. Ada tempatnya, ada persiapannya,
ada yang bertanggung jawab, ada seksi keamanannya, ada panitianya, ya, pesertanya minimal 100, nggak boleh ada HP, nggak boleh ada laptop, nggak boleh ada Quran. Hanya kamu dengan saya, nggak ada pulpen sama sekali. Tidak ada alat tulis menulis, nggak ada. Kita bahas Quran, kita buktikan bahwa kamu itu paham Quran, kan gitu. Ini tantangan loh buat kamu. Tantangan kedua, tunjukkan di dalam kitabmu Yesus mengajarkan menyembah dirinya seperti yang kamu praktekkan sekarang. Kalau tidak ada, dari mana asalnya kemudian perintah menyembah Yesus itu? Dari Paulus. Berarti Paulus itu adalah seorang nabi. Dan memang iya, Paulus itu nabi di dalam kitabmu. Kisah Para Rasul 3, Kisah Para Rasul 13 ayat 1 gitu. Ya. Nah, kalau Paulus itu adalah seorang nabi, tunjukkan di mana di dalam surat-suratnya Paulus dia menyebutkan Paulus bin Cornelius. Ada enggak? Sebagaimana yang kamu minta, Muhammad bin Abdullah. Rasulullah Muhammad bin Abdullah. Sekarang saya minta samamu, Paulus bin Cornelius, ada enggak di dalam kitabnya Nabi Paulus? Jangan kau bilang Paulus itu bukan nabi. Di kitabmu jelas dia adalah nabi. Pengakuannya dalam kitabmu. Oke? Jadi itu tantangan saya. Dua tantangan saya kalau memang kamu betul-betul paham Al-Quran. Silakan. Ini pembayarannya gimana nih? Lewat rekening, transfer, atau bagaimana? Jadi begini, untuk pertanyaan Zulkifli Abbas, harus paham dulu definisi menyembah. Sementara ini kan Zulkifli Abbas kan tidak paham definisi menyembah. Jadi bingung ketika nanti saya mengatakan begini cara menyembah Yesus, kata kamu, oh bukan, standarnya menyembah itu harus begini. Nah ini yang jadi repot. Sementara definisi kata menyembah, pengertian Zulkifli dengan saya beda. Ya. Kalau pengertian menyembah menurut Muhammad Kaca itu taat. Sementara menyembah menurut pendapat Zulkifli tunggang-tungging. Nah ini yang repot. Jadi di situ nggak akan ada titik terang. Kalau untuk menjawab pertanyaan Zulkifli Abbas yang itu. Jadi beda paham, beda aliran. Ya, cara menyembah aja Zulkifli Abbas kan tidak paham arti kata menyembah. Ya. Makanya Zulkifli Abbas itu tunggang-tungging, berdiri, ruku, sujud dianggap menyembah Allah. Nah itu, jadi ketidaktahuan ini ya. Kalau mau seperti itu, samakan dulu suaranya. Menurut definisi Zulkifli Abbas, menyembah itu bagaimana? Ya. Betulkah umat Kristen ini sudah benar menyembah Tuhan? Karena yang ada dalam pikiran Zulkifli Abbas ini, definisi menyembah orang Kristen itu dianggapnya yang seperti yang dilakukan oleh umat-umat Katolik. Begitu. Cium patung Yesus, begitu. Itu definisi yang dipahami oleh Zulkifli Abbas. Nah, kalau diarahkan kata menyembah seperti itu, sampai kapanpun tidak akan titik temu. Ya, kenapa? Karena kalau benar saya jawab itu, Zulkifli Abbas kan nggak punya uang untuk bayar itu. Ini juga ngandelin subscriber untuk dapat duit, makanya sering putar-putar jualan nama Muhammad Kace. Muhammad Kace nyungsep lah, Muhammad Kace kabur lah, Muhammad Kace keselak biji gedong-dong lah, dijikin topik ya. Karena supaya viewer subscribernya banyak. Zulkifli kan makannya dari subscriber. Kira-kira begitu ya.
Saya akan transfer samamu kalau kau bisa menunjukkan dalilnya. Yesus minta dirinya disembah sebagaimana yang kamu lakukan sekarang. Kamu nggak perlu mencari definisi menyembah itu apa. Yang kamu lakukan sekarang ini apa coba? Kamu mempertuhankan Yesus kan? Kamu menyembah Yesus, kamu mendewakan Yesus. Kamu menganggap Yesus itu adalah sang pencipta sehingga kamu menyembahnya. Minta dalilnya kalau ada. Gitu loh. Kamu nggak perlu apa dulu itu menyembah loh. Apa yang kamu lakukan sekarang? Apakah ada perintah Yesus untuk kau menuhankan dia, untuk kau menyembah dia? Kalau ada, tunjuk dalilnya gitu loh. 100 juta meskipun saya orang susah, saya dana itu ada untuk transfer ke kamu. Dan ini akan saya viralkan gitu loh. Ya. Semua orang di dunia ini yang menyimak konten yang akan saya up ini, itu akan menjadi saksi. Tapi kalau tidak ada, berarti kamu sudah nyata sesat. Ya toh? Tunjuk satu dalil. Sembahlah aku, karena aku adalah Allah yang datang dalam rupa manusia. Tunjuk dalilnya gitu loh. Ya, saya tunggu ya. Jul, udah paham ya? Udah jelas ya, paham. Kalau orang tanpa alamat yang jelas, kamu mengatakan juga bingung ya, akan tersesat ya. Kamu minta alamat tepat. Ya sekarang kamu ke surga, mengikuti alamat yang tidak tepat, kok bangga? Sedangkan alamat yang tepat itu adanya di dalam Taurat dan Injil. Mengikuti Yesus. Disuruh datang ke Muara Gembong aja kamu bingung. Padahal sudah saya sebutkan Muara Gembong. Berarti ada suatu tempat yang namanya Muara Gembong. Sudah disebutkan lagi Cikarang Utara. Kamu masih mengatakan bingung, apalagi masuk surga. Ikuti Muhammad yang tidak tahu alamat. Yakin kamu akan masuk neraka, akan tersesat, ya. Jelas nggak? Kalau Yesus berasal dari Allah, kembali kepada Allah, yakin pengikut Yesus akan masuk surga. Begitu Jul. Ini gambaran ya. Di dunia saja kamu disuruh ke Muara Gembong ke saya, kalau nggak tepat RT RW-nya kamu bingung. Ini ke surga loh. Kamu ikut Muhammad, tersesat loh. Tidak ada ayatnya Muhammad kembali ke surga, tidak ada. Mati di Madinah dikubur. Pikirkan itu Jul. Kamu jangan tersesat menyesatkan orang lagi. Gini aja deh. Sekarang kamu mengklaim Islam itu salah, Islam itu sesat. Oke. Nah, kalau Islam itu salah, kalau Islam itu sesat menurut kamu, lalu siapa yang menggenapi nubuatan Yesaya 60 ayat 7? Segala kambing domba Kedar akan terhimpun kepadamu. Bukan segala kambing domba Yakub atau segala kambing domba Ishak, ya, bukan. Tetapi di sini jelas dikatakan segala kambing domba Kedar. Kamu tahu Kedar kan? Dia adalah anak Ismail, akan terhimpun kepadamu. Domba-domba jantan akan tersedia untuk ibadahmu. Semuanya akan dipersembahkan di atas mezbahku sebagai korban yang berkenan kepadaku. Aku akan menyemarakkan bait keagunganku. Ya, rumah ibadahku maksudnya akan diagungkan, akan disemarakkan, akan diramaikan. Dan itu kalau bukan Islam, lalu agama mana yang menggenapi itu? Jawab. Ngomong dalam WA aja, Bapak Jul. Ya. Tak usahlah jumpa ke mana-mana. Itu hanya buang duit aja. Dalam WA pun udah cukup. Ya. Itu dari gua punya cadangan, enggak payahlah berjumpa-jumpain, buang duit aja. Ya, itu supaya membuka mata kalian kalau si meme kece ini bukan murtadin, hanya mantan TKI. Dia itu tidak ada ilmu sama sekali. Apa yang dia katakan tentang Al-Quran itu tidak ada yang benar, satu pun. Oke?
Nah, kenapa saya ingin ketemu dengan dia? Supaya orang semua tahu bahwa ternyata dia itu tidak ada ilmu sama sekali. Paham, kawan? Nah, sekarang kamu nongol. Apa kamu sudah bisa membedakan antara roh sembahanmu dengan roh setan? Udah bisa atau belum nih? Nah, inilah saya menyembah Yesus. Cara saya menyembah Yesus dengan begini, menyampaikan kebenaran kepada setiap orang, itu saya menyembah Yesus. Ini definisi menyembah saya, taat. Karena Matius 28 ayat 19-20 mengatakan, pergi, jadikanlah semua bangsa muridku. Maka saya pergi ke Muara Gembong, ke Cabang Bungin, ya, ke Bancong, ya, ke Kalimantan, terus ke Malaysia, pergi, terus ke Palu, ke Sulawesi, ke Morowali. Saya pergi menyampaikan apa? Injil, demi menyembah Yesus. Menyembah Yesus itu bukan tunggang-tungging. Memuji, berdoa, itu menyembah. Itu definisi saya menyembah, Jul. Makanya saya samakan dulu suaranya dari tadi. Definisi menyembah menurut Zulkifli Abbas itu bagaimana? Begitu. Karena sholat 5 waktu menurut saya bukan menyembah Allah. Allah itu tidak butuh ditunggingin, ya, tidak butuh dibaca-bacain. Apa sih untungnya buat Allah dibaca-bacain? Cukup sami Allahu liman hamidah, maha mendengar Allah kepada orang yang memujinya. Jadi menyembah Allah itu memuji. Oh, Tuhanku agung, mulia, maha kuasa, bisa menciptakan langit dan bumi, bisa memberi makan 5.000 orang, itu memuji. Bisa menghidupkan orang mati, nah itu menyembah. Bukan tunggang-tungging kayak orang Arab dianggap menyembah. Itu definisi penyembahan saya, taat kepada Yesus, berarti saya menyembah Yesus. Begitu, Jul. Menyampaikan kebenaran ini supaya tidak ada orang jahat, tidak orang berlaku kasar, tidak membunuh. Nah, maka saya sampaikan, inilah cara saya menyembah Yesus. Begitu cara saya. Udah, tinggal transfer loh, Jul. Jelas ya? Transfer dulu ya. Nanti saya kirim rekeningnya. Oke, kamu katakan ini menyembah, menjadikan orang menjadi murid. Tapi yang ada kenyataannya, kamu menjadikan orang itu menjadi hamba. Antara hamba dengan murid itu beda. Ya, ini aja kamu nggak tahu. Nah, sekarang kamu mengajarkan orang lain untuk menuhankan Yesus, menjadikan Yesus itu sebagai sembahan. Di mana dalilnya? Tunjuk perintahnya Yesus. Ada nggak? Satu ayat aja. Kamu katakan ada di dalam Matius 28 ayat 19-20, dalam Markus 16 ayat 9 sampai ayat 20. Itu kan pernyataan-pernyataan yang memerintahkan untuk mengajarkan orang menjadi muridnya, bukan menjadi hambanya. Dan di situ tidak dikatakan agar mereka menyembah aku, tidak. Diperintahkan untuk menjadikan murid, artinya menjadi pengikut. Antara pengikut dengan pentuhan itu beda. Pengikut Jokowi dengan penyembah Jokowi itu beda. Kamu belajar dulu. Makanya saya minta samamu, tunjuk satu ayat yang Yesus ajarkan, yang kalian aplikasikan, sehingga kalian menyembah Yesus. Tunjuk dalilnya. Di mana seperti Yesus mengatakan, sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Seperti Yesus mengatakan, aku menyembah Tuhan yang aku kenal, kalian menyembah Tuhan yang kalian tidak kenal. Itu. Nah, sekarang kamu tunjukkan dalil yang menjadi acuan, di mana dalil itu yang menjadi titik tolak kalian menuhankan Yesus, menyembah Yesus. Ya, kamu paham tidak dalil ini? Kamu tidak hanya mengajarkan ke sana kemari untuk mengajak Yesus, mengajarkan orang-orang itu
untuk menjadi murid. Tidak, kamu mengajarkan orang supaya menyembah Yesus, mentuhankan Yesus, iya kan, menghambakan diri kepada Yesus. Nah, saya minta dalilnya. Ada nggak Yesus menerangkan itu? Silakan. Kok Zulkifli jadi bahasa mantan TKI? Ya urusan pribadi, masa bodoh mau TKI, ke mau Haris, ke mau berjalan-jalan, turismen. Apa urusannya? Yang jelas tidak paham Al-Quran itu Zulkifli Abbas. Kenapa saya katakan tidak paham? Buktinya waktu tempo hari kita berdiskusi mengenai sholat, mana ayatnya yang akan orang sholat akan masuk surga, kamu kan kasih ayat An-Nisa ayat 185. Ingat itu kan? Jul, ingat ya? An-Nisa ayat 185. Sementara surat An-Nisa cuma ada 176. Jadi 9 ayat lagi dari kitab mana tuh? Jadi beginilah, tanda orang menguasai ilmu sesuatu itu harus pas. Ketika diucapkan dari kitab ini ayat sekian, pas. Contoh Muhammad KC ya, ini contoh aja ya. Di surat 107 Al-Ma'un ayat 4 berkata, Fawailul lil musholin, maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang sholat. Tuh, tepat suratnya dan ayatnya. Jadi jangan ngaco kalau jawab. Harus sesuai surat, ayat, lengkapi itu ya. Itu baru benar. Kalau tidak sesuai surat dan ayat itu ngaco, namanya asumsi. Udah basi dengan Muhammad Kaca yang kayak gitu-gituan. Ya. Zulkifli Abbas ini tidak paham Quran. Kalau paham Quran tidak mengatakan surat 4 An-Nisa ayat 185, tidak. Kemudian balik lagi, oh ini salah ngomong, ayat 85. Pas dibaca ayat 85 juga tidak menyambut, tidak relevan dengan jawaban yang sedang dibacakan. Begitu ya Jul. Bertobat tuh Jul ah. Hai. Waktu itu kan kamu mengatakan, Jul, tidak ada ayat sekian. Loh, saya kan udah sampaikan samamu. Oh iya, saya salah sebut. Saya tidak ngotot bahwa itu salah. Aku sudah benar dengan mengatakan An-Nisa itu ada ayat 185. Ada nggak saya kayak gitu? Enggak kan? Jadi salah sebut itu wajar. Ya, jangankan salah sebut, kamu salah sembah aja kamu anggap itu adalah hal yang wajar. Kamu menyembah manusia yang juga punya kolot kayak kamu. Itu kamu anggap wajar kan? Ya apalagi saya yang salah menyebut angka ayat, nomor ayat, itu biasa itu. Ya. Saya kadang salah nyebut ayat gospel, ayat Bible, biasa. Apalagi pada saat saya menjelaskan, ya, itu saya memang kadang salah nyebut nomor ayat. Tapi kan saya perbaiki lagi kan, yang saya maksud adalah ayat 85, bukan 185 gitu loh. Ya, itu bukan masalah besar, dan kalau itu kamu permasalahkan, terlalu minim ilmu kamu. Terlalu minim ilmu kamu. Sekarang saya minta samamu, kalau Islam itu salah, Rasulullah Muhammad SAW itu salah, Al-Quran itu salah, sekarang agama mana yang menggenapi nubuatan yang saya maksud? Kenapa kamu nggak bisa jawab ini? Kalau bukan Islam, lalu agama mana yang menggenapi Idul Kurban, yang menyemarakkan rumah ibadahnya dengan berkorban? Itu agama mana? Coba Anda tunjukkan, silakan. Yesus itu sebelum menjelma menjadi manusia itu memang sudah Tuhan. Nama Yesus dibawakan oleh malaikat kepada Yusuf, itu nama Tuhan. Jadi sebelum menjelma menjadi manusia memang dia Tuhan. Yesus itu Tuhan. Saya menyembah Tuhan yang saya kenal, namanya Yesus. Zulkifli Abbas menyembah Allah yang tidak dikenal. Kenapa? Karena tidak pernah Zulkifli menunjukkan ciri-ciri Allah kepada saya. Justru kalau ditanyakan Allahmu di mana,
Kamu lari-lari kemana-mana, bahkan marah-marah kepada orang yang nanya. Kamu menyembah Allah yang kamu sendiri tidak kenal. Jul, di mana Allah? Bagaimana wujud Allah? Oh, Allah itu laisa kamitslihi syai'un, tidak ada serupanya. Lalu kamu bisa tahu itu Allah dari mana? Nyadar dikit, Jul. Kamu bisa menyembah Allah cara gitu itu dari siapa? Jul, yang kamu sembah sekarang ini ke barat, menghadap ke barat itu wujudnya batu hitam, Hajar Aswad yang punya nama Ka'bah. Saya kan pernah ngalami ke sana. Ya, mau jawab apa lagi sekarang? Apa yang saya katakan sekarang itu pernah saya alami. Itulah sebabnya Muhammad KC menyembah Tuhan yang dikenal, yaitu namanya Yesus. Sementara Zulkifli menyembah Allah yang tidak dikenal. Gimana mengenal Allah Zulkifli? Gitu ya Jul ya, nyadar dari sekarang. Sejak kapan saya marah sama orang yang bertanya? Aduh, Cornelius. Justru Yesus yang berkata di dalam Yohanes 4 ayat 22 kepada orang-orang yang menolak dia pada saat itu. Aku menyembah Tuhan yang aku kenal, kata Yesus. Jadi jangan gila dong. Kau katakan Yesus itu memang adalah Tuhan dari sononya sebelum jelma menjadi manusia. Sinting kamu. Sekarang gini, materinya kan sudah jelas saya katakan. Anggaplah Islam itu salah menurutmu. Anggaplah Al-Quran itu keliru menurutmu. Anggaplah Muhammad itu penyesat menurutmu. Nah sekarang, kalau bukan Islam yang menggenapi nubuatan tentang yang saya bacakan tadi, lalu agama mana? Belum lagi kalau kita membaca Yesaya 60 ayat 15. Sebagai ganti keadaanmu dahulu, ketika engkau ditinggalkan, dibenci dan tidak disinggahi oleh seorang pun, sekarang aku akan membuat engkau menjadi kebanggaan abadi, menjadi kegirangan turun-temurun. Ini tempat mana? Ini wilayah mana yang dimaksud? Sebagai ganti keadaanmu yang dahulu ketika engkau ditinggalkan, dibenci dan tidak disinggahi oleh siapapun. Ini kan berbicara mengenai tempat, berbicara mengenai wilayah. Sekarang aku akan membuat engkau menjadi kebanggaan abadi, menjadi kegirangan turun-temurun. Nah, Yesaya 60 ayat 15 ini, itu menceritakan tentang kejayaan sebuah wilayah yang dahulu ditinggalkan, tidak berpenghuni. Ayo, ini kota mana yang dimaksud? Wilayah mana yang dimaksud daripada Yesaya 60 ini? Ayat 15. Sebagai ganti keadaanmu terdahulu, ketika engkau ditinggalkan, dibenci dan tidak disinggahi oleh siapapun, sekarang aku akan membuat engkau menjadi kebanggaan abadi, menjadi kegirangan turun-temurun. Nah, kalau itu bukan Mekah, kalau itu bukan kota sucinya umat Islam, lalu itu di mana? Coba, di mana terjadi tempat wilayah yang menjadi kegirangan turun-temurun? Wilayah mana yang menjadi kebanggaan abadi? Ada enggak keadaan yang terjadi di mana wilayah tersebut dulunya tidak disinggahi, tidak dianggap, malah dianggap jahiliyah, dianggap bukan umat, dianggap sebagai tempat wilayah orang-orang ummi, orang-orang bodoh, itu di mana? Dan sekarang menjadi semarak, itu di mana? Coba tunjukkan kalau itu bukan Arab Saudi, kalau itu bukan Mekah. Silakan. Saya masih ingat pertanyaannya, Jul. Kan saya katakan di Al-Quran surat 107 Al-Ma'un ayat 4, Fawailul lil musholin, maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang sholat. Lalu pertanyaan saya, Zulkifli, di mana ayatnya orang sholat 5 waktu akan dapat surga, akan masuk surga? Kan itu jawaban saya. Lalu Zulkifli Abbas menjawab, ada ayatnya di surat An-Nisa ayat 185. Ternyata saya cari surat An-Nisa itu cuma ada 176.
Lalu kamu ngomong, oh salah sebut, ada di ayat 85. Begitu kan kamu jawabnya? Pas ibu ke ayat 85 juga tidak menunjukkan. Ayat itu tidak menunjukkan bahwa orang sholat 5 waktu akan masuk surga. Di situ tidak ada kata orang sholat masuk surga. Nah itu kan pertanyaannya. Ingat, saya kan yang bertanya, jadi paham pertanyaan saya, Jul. Nggak bisa kamu sekarang ngeles lagi, belat-belit lagi. Pertanyaan saya, orang sholat akan celaka, ada ayatnya. Lalu, adakah sholat yang orang sholat masuk surga? Itu kan pertanyaannya. Makanya kamu ngawur kemana-mana jawabnya, ngaco. Itu Jul. Saya kan yang bertanya, jadi masih ingat ada pertanyaan saya. Begitu. Nah, mulai bohong. Aduh, materi itu saya sudah up di channel saya loh. Itu berbicara mengenai syafaat, bukan mengenai sholat. Kasihan deh lu pembohong. Jadi saya tidak tertarik ya mengikuti irama kamu yang buta tentang Al-Quran. Saya cuma ingin kamu itu menjelaskan kepada saya, kalau bukan Islam, lalu siapa yang menggenapi tentang Idul Kurban, di mana prosesi kurban ini bersamaan dengan disemarakkannya Bait Allah. Kalau bukan Islam, dengan Idul Kurbannya, dengan Idul Adha-nya, ya, dengan prosesi ibadah hajinya menyemarakkan Bait Allah, maka itu siapa, agama mana, tunjuk. Saya tunggu, silakan. Saya tidak mengatakan Rasul Muhammad salah. Saya katakan Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak ada di Al-Quran, Zulkifli. Yang kedua, tidak ada ayatnya umat Islam akan masuk surga. Saya nggak mengatakan salah. Tidak ada ayatnya di Al-Quran bahwa umat Islam itu akan masuk surga. Itu Jul pertanyaannya. Kamu jangan politisir. Jangan saya dibentur-benturkan dengan agama. Saya cerita tentang ayat. Kalau memang ada Zulkifli, apa susahnya, nggak usah berbelit-belit, tunjukin aja ayatnya. Supaya Muhammad Kaca ini diem. Jadi pertanyaannya puas, sudah dijawab gitu loh. Atau kalau kamu tidak menemukan ayatnya, udah nyerah aja. Oh iya ya, nggak ada ya di Al-Quran, tinggal berpikir. Berarti yang benar tuh Muhammad Kaca, ikut Yesus. Jangan kamu olok-olok Yesus, nanti di akhirat di neraka lu nyesel yo. Tapi kalau kamu sudah jadi iblis ya nggak nyesel, kalau memang iblis itu tempatnya di neraka. Begitu. Kalau kamu masih manusia, ada kesempatan waktu bertobat untuk percaya Yesus, Jul. Tapi kalau kamu sudah jadi iblis, wakil iblis, ya memang kembalinya ke neraka. Iblis itu nggak ada yang ke surga, karena sudah dikutuk Tuhan. Kembalimu ke neraka, gitu Jul. Kamu mengakui dirimu masuk surga karena mengikuti perkataan Paulus. Kamu mengakui dirimu masuk surga karena mengikuti perkataan Lukas, Markus, Matius, Yohanes. Tunjukkan dalilnya. Pengakuan Yesus, jaminan masuk surga buat Kristen. Ada enggak? Ada enggak? Tunjuk satu ayat pengakuan Yesus menjamin Kristen masuk surga. Kalau pengakuan Muhammad SAW sebagai junjungan umat Islam, jelas pernyataannya banyak yang mengatakan semua umatku akan masuk surga. Kullu ummatin ya yadkhulunal jannah, semua umatku yadkhulunal jannah, maksud saya akan masuk ke surga. Itu pengakuan Rasulullah Muhammad SAW. Masih kurang. Orang yang taat kepadaku, pastilah dia masuk surga. Dan orang yang menentangku, sungguh dia telah menolak masuk surga. Man ata'ani dakhalal jannah.
Wa man asani faqad aba. Itu pernyataan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam jelas sekali kok. Jaminannya kepada umatnya untuk masuk ke dalam surga. Ayo. Nah, sekarang mana jaminan Yesus untuk umat Kristen masuk ke surga? Ada enggak? Kamu sampai botak alismu tidak akan bisa kamu temukan dalil itu. Paham? Nah, ini yang belum paham Zulkifli Abbas tentang Idul Adha. Idul Adha itu memperingati kemenangan perang Uhud. Itu Idul Adha. Idul Fitri itu memperingati perang Badar di Mekah. Itulah sebabnya setiap Idul Adha, Idul Fitri pasti ada bebeledogan yang disebut petasan. Karbit dibakarin, dar-dor. Itu melambangkan perang, mengingat masa perang. Makanya begitu sunat salam-salaman dengan saudara di masjid, nangis itu orang. Itu saya dulu, ya. Ternyata setelah saya telusuri usut demi usut di Mekah, cerita itu cerita perang Uhud dan perang Badar dirayakan di Indonesia. Nah, ilmu Zulkifli Abbas kan belum sampai di situ, jadi nggak paham. Idul Fitri bagaimana, Idul Adha bagaimana, kan nggak paham. Makanya nggak nyambung. Jul, Anda kurang paham tentang sejarah Islam, ya. Anda kurang paham sejarah Islam. Idul Adha itu memperingati kemenangan perang Uhud. Idul Fitri itu memperingati kemenangan perang Badar. Jadi Muhammad itu memimpin perang Uhud, perang Badar, perang Khandaq, perang Taif, perang Tabuk. Itu Muhammad. Jadi Muhammad itu terkenalnya itu seorang raja karena memenangkan peperangan. Maka jangan salahkan sekarang kalau umatnya maunya perang mulu. Itu masalahnya. Jelas ya, Jul, saya bukan bohong. Saya dapat ilmu itu di Mekah itu, cerita itu. Ingat ya, kenapa Idul Fitri, Idul Adha suka ada beledogan, ada petasan? Karena menggambarkan orang perang. Cuma orang Indonesia itu kan nggak paham ke arah situ. Begitu. Semoga si Zulkifli ini nyadar ya. Jangan bawa badik mulu, keselamatan cukup dilindungi oleh Tuhan Yesus nanti ya. Badik itu tidak bisa menyelamatkanmu, dikeroyok mah tetap mati, Dul. Nah, kalau kamu katakan di Al-Quran itu tidak ada Muhammad bin Abdullah, nah, nama Yesus bin Yusuf ada enggak? Atau Paulus bin Cornelius ada enggak dalam Al-Quran? Enggak ada kan? Lalu ketika kau katakan dengan plesetanmu bahwa bukan Islam yang menggenapi daripada prosesi kurban yang ada di dalam Yesaya 60 ayat 7, lalu agama mana? Oke, kita tidak usah bahas Islam, ya, karena memang kamu tidak tahu apa itu Islam, apa itu ajaran agama Islam. Nah, sekarang kamu tunjukkan, karena ini adalah nubuatan. Yesaya 60 ayat 7, segala kambing domba kedar akan terhimpun kepadamu, domba jantan akan tersedia untuk ibadahmu, semuanya akan dipersembahkan di atas mezbahku sebagai korban yang berkenan kepadaku, dan aku akan menyemarakkan bait keagunganku. Oke, bukan Islam. Lalu tunjuk dong, agama mana yang menggenapi nubuatan itu? Silakan. Ya, saya meyakini mengikuti Yesus masuk surga karena saya iman kepada Alkitab yang sempurna mengatakan ikut Yesus pasti masuk surga. Kalau ikut Muhammad, tidak ada ayatnya Muhammad masuk surga di Al-Quran. Ini kalau merujuknya Al-Quran loh. Ya kalau ke hadis sih nggak tahu ya, wallahu alam. Kalau hadis itu kan karangan manusia, bisa saja hasil karangan diada-adakan supaya membanggakan Muhammad bin Abdullah. Ya namanya juga orang ngarang yang nggak ada diada-adakan.
Biar menarik. Ini saya tanya, di Al-Quran kan tidak ada ayatnya Muhammad bin Abdullah itu masuk surga. Ini cerita Al-Quran nih. Ya kalau kamu merujuknya kepada kitab hadis karangan manusia, ya bisa aja ada bahwa Muhammad akan masuk surga. Logikanya saja Muhammad dikubur di Madinah tidak bangkit lagi. Masih didoakan oleh umatnya, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Apa nggak berpikir Zulkifli Abbas kebacaan itu? Atau memang tidak paham yang dibaca pada waktu itu Zulkifli Abbas? Kok nggak nyadar ya? Setiap habis sholat wajib hukumnya membaca sholawat. Sholawat itu kan mendoakan Muhammad. Karena Muhammad belum selamat. Zulkifli terus mendoakan siang malam. Inilah yang penting disampaikan pada malam ini supaya mengerti apa yang dibaca itu tujuannya begitu. Supaya tidak salah kaprah. Logika yang nyata saja. Tadi saya kasih gambaran. Jul datang ke tempat saya ke Muara Gembong cabang Bungin. Di situ daerah saya daerah Golek Merah. Jul, kamu kan ngomong, oh gimana keamanannya, gimana alamat tepatnya. Di dunia saja tidak tepat alamat kamu bingung. Apalagi masuk surga. Mengikuti Muhammad bin Abdullah yang mati di Madinah, wallahu alam. Wah, udah kelihatan tersesatnya di situ, Jul. Kalau nggak nyadar lu masuk neraka, gosong lu nanti. Mau gosong? Ya sudah, terserah. Kalau mau masuk surga, ikut Yesus. Pasti masuk surga. Amin. Amin. Lah, buktinya kamu nggak ikut Yesus. Yesus menyembah Allah. Yesus sholat. Yesus puasa. Yesus wudhu. Yesus bersyahadat, Yesus bayar zakat. Loh, kamu sekarang jadi Kristen. Itu kamu ikut Paulus itu, bukan ikut Yesus. Ada-ada aja kamu ini. Nah, sekarang ketika saya mengatakan samamu, Yesaya 60 ayat 7, segala kambing domba ya, milik Khaydar akan terhimpun kepadamu. Domba-domba jantan Nebayot akan tersedia untuk ibadahmu. Semua akan dipersembahkan di atas mezbahku sebagai korban yang berkenan kepadaku, dan aku akan menyemarakkan bait keagunganku. Nah, agama mana yang menggenapi nubuatan ini? Silakan Anda jawab. Betul Bang, betul. Iya, itu kan pengakuan sendiri. Sama dengan pengakuan Muhammad kece. Saya ini pasti masuk surga, ayo ikut saya. Bisa ngomong gitu mah. Tapi pernyataan Allah di Al-Quran di mana ayatnya, Jul? Bahwa Muhammad itu masuk surga. Ada nggak ayatnya? Kalau kamu meyakini hadis itu karangan manusia, ya silakan. Yang rugi kamu kok, bukan saya. Saya cuma mengingatkan doang. Ya, makanya jangan ngikutin hadis karangan manusia. Kalau mau ikut Quran satu biar nggak pusing. Ya, kalau orang Kristen kan jelas. Kalau Alkitab aja. Tidak ada yang lain-lainnya dijadikan rujukan. Karena kalau yang lain-lain dijadikan rujukan, maka itu akan menyesatkan sendiri. Begitu, Jul. Oke ya, Jul. Terima kasih. Segera bertobat. Kalau pernyataan Allah bahwa Paulus itu masuk surga, ada nggak? Yesus masuk surga, ada nggak dalam Al-Quran? Iya, itu kan pengakuan sendiri. Sama dengan pengakuan Muhammad kece. Saya ini pasti masuk surga, ayo ikut saya. Bisa ngomong gitu mah. Tapi pernyataan Allah di Al-Quran di mana ayatnya, Jul? Bahwa Muhammad itu masuk surga. Ada nggak ayatnya? Kalau kamu meyakini hadis itu karangan manusia, ya silakan. Yang rugi kamu kok, bukan saya. Saya cuma mengingatkan doang. Ya, makanya jangan ngikutin hadis karangan manusia. Kalau mau ikut Quran satu biar nggak pusing. Ya, kalau orang Kristen kan jelas. Kalau Alkitab aja. Tidak ada yang lain-lainnya dijadikan rujukan. Karena kalau yang lain-lain dijadikan rujukan, maka itu akan menyesatkan sendiri.
Begitu, Jul. Oke ya, Jul. Terima kasih. Segera bertobat. Kalau pernyataan Allah bahwa Paulus itu masuk surga, ada nggak? Yesus masuk surga, ada nggak dalam Al-Quran? Mantap sekali Bang Zuma, pukulan keras. Itu pukulan KO sama si KC. Mantap sekali. Jelas dia tidak mengikuti Yesus, sedangkan Yesus juga menyembah Tuhan, bayar zakat segala macam dan seterusnya. Pukulan yang sangat luar biasa. KO telak KC. Iya benar, Jul. Yesus itu sholat, tapi sholatnya tidak tunggang-tungging. Sholatnya Yesus itu mencegah dari perbuatan-perbuatan keji dan munkar. Itu sholatnya Yesus. Bayar zakat selama hidup. Tahu nggak, Jul, arti kata zakat? Zakat itu adalah pembersih. Jadi Yesus itu membersihkan diri siang dan malam. Bukan zakat setahun sekali 2,5 kilo beras, bukan itu. Jadi zakat itu pembersih. Makanya di dalam surat An-Najm berkata begini, "Fala tujaku anfusakum wa huwa a'lamu bimani taqwa." Artinya apa? Janganlah kamu merasa diri bersih, jangan merasa diri suci, karena Allah tahu siapa yang paling takwa. Begitu, Jul. Arti zakat itu pembersih, bukan zakat bayar pakai beras 2,5 kilo setahun sekali, bukan itu. Makanya saya katakan Zulkifli ini tidak paham arti kata zakat. Zulkifli ini tidak paham arti kata sholat. Makanya sholatnya ikut-ikutan seperti orang Arab, tunggang-tungging, semua batu. Karena Zulkifli tidak memahami sholat. Apa sih sholat? Kata sholat itu doa. Itulah sebabnya bacaan sholat semuanya terdiri daripada kata-kata doa. Robbik firli warhamni wajburni warfa'ni wahdini wafini wafuani. Itu kan doa. Semuanya doa. Al-Fatihah juga doa. Contoh, alhamdulillahirabbil alamin, ar-rahmanir-rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Itu doa, Jul. Semuanya meminta. Jadi Anda itu mau sholat itu harus paham dulu sholat. Jadi kalau di dalam agama tuh begini segatnya, awaludin bima'rifatullah. Sebelum awal-awalnya agama itu mengenal Allah. Kamu kan belum mengenal Allah, ngaku beragama, dah keliru, Jul. Sholat mendirikan tiang agama dibilang nyembah Allah. Kan jelas ayatnya, as-sholatu imaduddin, sholat itu tiangnya agama. Man akomaha faqad akomadin wa man taroka faqad adamadin. Jelas. Siapa yang mendirikan sholat 5 waktu, mendirikan agamanya. Siapa yang meninggalkan sholat 5 waktu, merobohkan agamanya. Tuh, sholat itu adalah tiang agama, bukan ibadah. Zulkifli nggak ngerti sholat sih. Aduh, Dodol. Ini kita tidak sedang membahas zakat, tidak sedang membahas puasa, tidak sedang membahas sholat. Gak ada yang bahas itu. Ya, kita sedang membahas tentang nubuatan. Tadi kan di atas, di awal kau memulai, selamat sore para penyembah batu. Kan gitu tadi. Jadi fokus di sana lah. Kamu kenapa kayak orang kepanasan, kayak orang cacingan kamu? Ya, tua sudah kamu itu. Harusnya kamu sudah mulai belajar waras. Kalau katakan Yesus tidak tunggang-nungging, ya dengan bahasa kamu itu, kamu salah. Baca Matius 26 ayat 36, Matius 27 ayat 31. Yesus sujud. Emang kalau kamu pikir sujud itu tengkurap? Ya. Atau kamu pikir Yesus sujud itu tidak
berdiri, tidak kembali dari duduk dari sujudnya? Kamu pikir dia nungging terus gitu? Yesus sujud, bro. Habis sujud dia duduk, habis duduk dia berdiri. Itu yang dikatakan sholat. Lalu kamu mendefinisikan segala macam. Saya tidak sedang tertarik untuk membahas itu semua, karena saya tahu itu adalah cara kamu berkelit. Ya. Saya ingin kamu tunjukkan bukti bahwa umat Islam itu menyembah batu, kan gitu. Yesaya 60:11. Pintu-pintu gerbangmu akan terbuka senantiasa, baik siang maupun malam, tidak akan tertutup, supaya orang dapat membawa kekayaan bangsa-bangsa kepadamu, sedangkan raja-raja mereka ikut digiring sebagai tawanan. Ini digenapi oleh siapa? Kalau bukan Arab Saudi, kalau bukan Mekah, kalau bukan Hajar Aswad, lalu di mana? Ayat 17. Sebagai ganti tembaga aku akan membawa emas, dan sebagai ganti besi aku akan membawa perak, sebagai ganti kayu, tembaga dan sebagainya, ganti batu, besi dan sebagainya, aku akan memberikan damai sejahtera dan keadilan yang akan melindungi dan mengatur hidupmu. Itu apa itu? Damai sejahtera itu apa? Salam. Salam itu apa? Salam. Salam itu apa? Akar kata daripada Islam. Kalau bukan Islam, lalu siapa, agama mana yang mengatakan dirinya sebagai damai sejahtera? Ada Kristen? Tidak. Hindu? Tidak. Buddha? Tidak. Hanya Islam. Hanya Islam yang didefinisikan sebagai damai sejahtera. Di sini dalilnya jelas, aku akan memberikan damai sejahtera. Artinya, aku akan memberikan Islam. Ya, dan keadilan yang akan melindungi dan mengatur hidupmu. Agama mana yang memiliki hukum-hukum yang mengatur dalam hidup? Hanya Islam. Tapi kalau katakan bukan Islam, tunjuk agama di luar Islam yang bisa menggenapi nubuatan ini. Ada enggak? Ayo. Jadi kamu jangan memperbodoh diri lah. Ya. Yesaya 60 ayat 15. Sebagai ganti keadaanmu dahulu ketika engkau ditinggal, dibenci dan tidak disinggahi seorang pun, sekarang aku akan membuat engkau menjadi kebanggaan abadi, menjadi kegirangan turun-temurun. Sudah 1400 tahun, bro. Mekah itu menjadi kegirangan secara turun-temurun. Seluruh penjuru dunia berbondong-bondong menuju Mekah, membawa emas, membawa harta maksudnya ke sana. Ya, setiap tahun di sana Idul Kurban, penggenapan daripada ayat ke-7, segala kambing domba khedar akan terhimpun kepadamu, domba-domba jantan akan tersedia untuk ibadahmu. Itu tergenapi di mana? Jawab, kalau bukan Islam lalu di mana lagi? Ayo Cornelius, biar kamu sadar, biar kamu sehat. Ustaz Muhammad Kacek dilawan, hadis Quran, ayat Quranmu keluar semua. Aduh, jauh belajar lagi ya. Tidak ada ayatnya Muhammad akan jadi juru selamat. Di Al-Quran tidak ada. Namanya saja Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tidak ada di Al-Quran. Muhammad bin Abdullah tidak ada di Al-Quran. Terus dia itu sudah jelas meninggal, kuburannya di Madinah, di Masjid Nabawi, tidak bangkit lagi, didoakan terus oleh umatnya. Kenapa kamu begitu yakin akan selamat mengikut Muhammad? Dari mana dasarnya? Jul, sekolah kagak sih Jul? Kok nggak ngerti-ngerti diomongin sama Muhammad Kacek? Aduh, Muhammad Kacek kan kesian Jul, jangan mati masuk neraka. Sayang banget loh. Udah ganteng, mati masuk neraka. Rugi Jul, gantengmu percuma, cuma di dunia doang. Itu juga masih mendingan nggak ngerebut istri orang. Sorry bercanda ya. Yesus bin Yusuf nggak ada namanya dalam Al-Quran. Yesus bin Maria juga nggak ada dalam Al-Quran namanya. Paulus bin Cornelius juga nggak ada. Aduh, standarisasi yang kamu gunakan untuk menjadikan sebagai Islam sebagai kebenaran atau bukan itu salah. Ya.
Makanya saya tanya kepadamu tentang nubuatan ini. Nubuatan ini kan tentang ramalan Nabi. Nah, siapa yang menggenapi itu? Itu yang perlu kamu jawab. Kalau bukan Islam, lalu agama mana gitu loh. Kalau itu digenapi oleh Yahudi, ayo kita rame-rame menjadi Yahudi, menjadi Yudaism. Kalau itu digenapi oleh Kristen, ayo rame-rame kita menjadi Kristen. Tapi kalau itu digenapi oleh Islam, maka silakan Anda milih. Tetap mau jadi kafir, kekal di neraka, atau menjadi Islam. Kan gitu. La ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam ajaran agama Islam. Saya hanya membantu Anda. Karena Anda kan suka pelintir-pelintir. Tidak memiliki ilmu sama sekali. Hanya bermodal Muhammad bin Abdullah. Hanya bermodal sunat. Bermodal salat, celaka orang yang salat. Hanya itu aja modal Anda kan. Nah sekarang kalau begitu, Islam itu salah menurut Anda. Lalu kalau bukan Islam, lalu siapa yang menggenapi nubuatan-nubuatan ini? Ayo. Siapa coba yang menggenapi nubuatan ini? Ada nggak selain daripada Islam? Yesaya 62 ayat 12. Orang akan menyebutkan mereka bangsa kudus, orang-orang tebusan, ya. Dan engkau akan disebutkan yang dicari, kota yang tidak ditinggalkan. Itu siapa itu? Yesaya 62 ini tentang kota mana? Kota yang dicari-cari itu yang mana? Kota yang dirindukan itu yang mana? Kalau bukan Mekah, lalu yang mana? Gitu. Coba. Ya. Yesaya 35 ayat 8. Di situ akan ada jalan raya yang akan disebutkan jalan yang kudus. Orang-orang yang tidak bersunat tidak akan melintas di atasnya. Dan orang-orang pandir tidak akan mengembara di atasnya. Itu di mana? Itu digenapi di kota mana? Jawab. Kamu gak usah malu-malu. Islam oke ya menurut Anda sesat. Tapi coba Anda tunjukkan kota yang tidak bisa dilintasi jalannya oleh orang-orang yang tidak mandi tahir, orang-orang yang tidak junub. Ya. Kota-kota yang tidak diperkenankan untuk dimasuki oleh orang-orang kafir. Orang-orang haid tidak boleh melintas di atasnya, di atas jalan yang ditunjukkan. Di situ akan ada jalan yang akan disebutkan jalan kudus. Orang yang tidak tahir tidak akan melintasinya. Dan orang-orang yang pandir tidak akan mengembara di atasnya. Itu digenapi oleh kota mana? Jawab. Jadi kamu gak usah pamerkan kebodohanmu, memek kecek. Oke, kalau kamu sudah pusing, balik ke topik. Kamu cerita tentang membahas tentang nubuatan. Di mana ayatnya Muhammad bin Abdullah dinubuatkan jadi nabi di Al-Quran? Bisa nggak tunjukin ayatnya? Jul, kamu kalau kembali kepada nubuatan, kita berbicara nubuatan lah. Adakah ayatnya di Al-Quran bahwa Muhammad itu dinubuatkan? Itu saja ya. Paham ya Jul ya? Oke, saya kembali mengikuti alur kamu tentang nubuatan. Udah nggak usah panjang-panjang, nggak usah khotbah lah ya. Jawab. Ada pernyataan Muhammad KC sanggah. Jawab sanggah, itu aja. Jangan lama-lama khotbah di sini. Jadi kalau kamu mengembalikan kepada nubuatan, ayo kita cerita nubuat. Adakah ayatnya Muhammad bin Abdullah itu dinubuatkan sebagai nabi terakhir? Muhammad bin Abdullah loh, bukan asal kata Muhammad. Muhammad itu banyak. Ada Muhammad bin Sufyan, ada Muhammad bin Idris. Muhammad bin Abdullah loh, yang dijunjung tinggi oleh kamu itu sebagai nabi terakhir. Nah, cari ayatnya di Al-Quran. Kalau berbicara Muhammad, adakah Muhammad bin Abdullah dinubuatkan? Siapa yang pertama percaya bahwa Muhammad itu utusan Allah? Coba tunjukin di sini ya. Bisa nggak? Jangan lari-lari ke Alkitab lagi. Kamu gagal paham Alkitab, Al-Quran saja nggak gagal paham bagaimana ke Alkitab. Ya juga. Maaf nih, saya bukan merendahkan, tapi harus jelas dong. Kamu membahas ayat ini kemana arahnya harus jelas ya. Kalau kamu menceritakan sebuah mobil, tapi secara implisit ceritakanlah ada spionnya, rodanya 4. Itu pembicaraan itu mengarah kepada mobil, walaupun kamu belum berkata mobil, begitu loh. Tapi dari kronologis yang kamu ceritakan,
Oh, ada bannya 4, ada spionnya, ada kacanya depan, terus ada setirnya di dalam, terus bentuknya kayak gini, warnanya kayak gini. Itu orang sudah nebak dari jauh. Oh, kamu mau ceritakan tentang mobil gitu. Jadi ada yang kamu cerita, rodanya di depan 1, di belakang 1, ada joknya, ada tangkinya. Oh, orang sebelum ngomong sudah tahu. Oh, kamu menceritakan tentang motor. Begitu loh maksud saya, Jo. Kamu kelihatannya sih orang intelek ya, orang akademisi. Soalnya pandai merangkai cerita, tapi kenapa tong kosong nyaring bunyinya, Jo? Nggak jelas loh. Bikin kalimat aja mesti diajarin sama Man Kece. Ini saya sudah menyajikan sudah sejam nubuatan-nubuatan tentang Mekah. Kenapa kamu larinya ke Muhammad bin Abdullah? Tuyul. Aduh. Betul-betul lah ini si kafir. Yesaya 60 ayat 6. Sejumlah besar onta akan memenuhi daerahmu. Ini digenapi kalau bukan Mekah, lalu di mana? Jawab. Bang Jul, ini Muhammad Kasih ini. Ini orangnya ini tidak berilmu. Tidak berilmu sama sekali. Bayangkan, ya, dia mengatakan sesembahan umat muslim itu adalah batu. Apalagi dia mengatakan dia seorang murtad dari muslim menjadi murtad karena lari ke Kristen karena menilai sesembahan agama Islam itu adalah batu sehingga dia murtad. Bagaimana dia berpikir? Dia ini tidak ada ilmu sama sekali. Nggak tahu apa logika yang dia pakai. Bayang. Anak SD pun mengetahui bahwa yang menjadi sesembahan umat adalah zat. Yang menciptakan langit dan bumi, menciptakan alam semesta ini, menciptakan manusia, menciptakan hewan, menciptakan tumbuhan. Itu adalah sesembahan umat muslim. Jangankan anak kecil. Bahwa umat kafir yang notabene tidak percaya Tuhan, kaum ateis, itu mengetahui atau memahami apa yang disembah oleh umat muslim, yaitu Allah, yaitu zat yang dari perdebatan antara ateis dan agama Islam. Ini kaci ini, saya pikir dia tidak ada dasar pemikiran, nggak tahu logika apa yang dia pakai dalam berdebat ilmu agama. Sama sekali anda punya dasar wawasan terkait dengan keilmuan. Saya pikir tapi ya nggak apalah, mudah-mudahan saudara Muhammad KC ini akan cepat ya, jika beliau ini akan sadar terkait dengan ketololannya Anda, ketololannya dia, ya. Mudah-mudahan insya Allah dengan kita, Bang Zul, tidak bosan-bosan untuk menyampaikan kebenaran secara logika ke mereka-mereka yang ada di grup ini. Mudah-mudahan mendapat pertolongan dari Allah, mendapatkan hidayah kepada mereka, sehingga mereka tidak menyembah manusia, yaitu Yesus adalah sebagai Isa Al-Masih, yaitu utusan Allah untuk menyampaikan firman yang diberikan oleh Allah kepada umatnya. Saya pikir Bang
Bang Jul. Kita doakan bersama ini Muhammad KC ini supaya mendapat hidayah. Karena orang ini menurut saya ini sangat tolol banget. Memang tidak ada punya ilmu. Tidak berilmu sama sekali. Terkait dengan konsep ketuhanan Muslim saja, ketuhanan Islam saja dia tidak tahu. Seperti anak kecil mengatakan sesembahan umat muslim adalah batu. Ini sangat konyol, memalukan kaumnya sendiri, Kristen. Ada seorang pendeta, mungkin sudah pendeta dia, berpikiran logis seperti itu. Ini bukan logis, tapi keluar dari logika berpikir. Begitu Bang Jul. Jadi ya mudah-mudahan jangan menyampaikan kebenaran. Insya Allah Allah akan diberi dari apa oleh Ustadz Bang Zulkifli M. Abbas. Jangan bosan-bosan. Terima kasih Bang. Benar Bang. Jadi dia ini apa ya bilangnya? Sebenarnya dia cocoknya diskusi dengan ibu jari kaki saya yang sebelah kiri. Tapi karena di sini tidak ada lawan ya, mau kayak mana lagi coba? Daripada dibiarkan dia gila kan, ada baiknya kita tolong beliau, mana tahu Tuhan masih bisa beri kesempatan ke dia untuk sembuh, gitu Bang. Zulkifli, aduh. Al-Quran ini tidak mengenal yang namanya Rasul Paulus. Jangankan mengenal Rasul Paulus, Al-Quran, Muhammad bin Abdullah aja tidak kenal, tidak tercatat. Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam saja tidak ada di Al-Quran, tidak tercatat. Aminah ibunya Muhammad pun tidak tercatat di Al-Quran. Karena hanya satu perempuan yang disebut di dalam Al-Quran, yaitu Maryam, ibunya Isa Al-Masih. Ya, jelas. Mau ngikut yang jelas atau yang samar-samar, Jul? Terserah, pilih lu mana. Ikut Yesus pasti sampai, tidak ikut Yesus gak bakal sampai ke surga. Ya seperti contoh tadi saya kasih tahu, Jul, datang saja ke rumah saya di Cabang Bungin, Muara Gembong, sekitar dekat-dekat Muara Gembong. Datang ke tempat saya. Kamu katanya mana alamatnya? Tanpa alamat di dunia aja kamu bingung, apalagi ke surga. Ngikut Muhammad yang mati. Aduh, jelas kamu tersesat lu di situ, Jul. Nyadar ente, mumpung masih hidup. Nanti keburu dipanggil corona, lu baru nyaho, lu mati masuk neraka. Logikanya saja Muhammad bin Abdullah mati di Madinah, dikubur, didoakan siang malam oleh pengikutnya. Bagaimana bisa menyelamatkan? Yang cerdas pasti murtad. Begitu. Yang cerdas pasti murtad. Isa akan turun lagi di hari kiamat. Kamu membenci Isa, kamu membenci Yesus. Yang cerdas pasti murtad. Zulkifli tidak mau murtad, ya nggak cerdas. Ngikutin hadis kitab karangan orang dijadi yakini wahyu Allah. Itu keliru, Jul. Kasihan, Jul. Hadis itu karangan manusia, saya paham. Masa Muhammad KC 36 tahun di Islam gak paham hadis? Kan aneh. Ya, Jul ya. Makanya tadi kamu tahu bahwa kamu itu gak paham Quran. Tidak ada ayatnya surat An-Nisa 185, tidak ada. An-Nisa itu cuma sampai 176 ayat. Ingat ini ya, kamu jangan ikut-ikutan Ustadz Kainama mengatakan Matius 40 ayat 42. Jangan ikut-ikutan Yahya Waloni Markus 29 ayat 9. Aduh, anak sekolah minggu tahu Markus itu cuma sampai 16, tidak ada sampai 29. Anak sekolah minggu paham Matius itu sampai 28. Tidak ada sampai Matius 40 ayat 42. Ya.
Anak ibtidaiyah juga paham An-Nisa itu cuma sampai 176. Tidak ada An-Nisa sampai 185. Ujul jangan sok pinter lah. Udah nyadar aja lah. Sekarang daripada menyesatkan orang banyak. Nah, kalau itu yang kamu jadikan dasar bahwa Islam itu tidak selamat karena Al-Quran tidak menerangkan nama Muhammad bin Abdullah, berarti Kristen juga nggak selamat. Karena di Al-Quran tidak ada Paulus bin Cornelius, tidak ada Yesus bin Maria, tidak ada. Makanya saya katakan samamu, supaya mempersingkat dan bisa ada titik terang, jawab dong pertanyaan saya. Kan saya sudah mengakui, ya, mengikuti irama kamu. Anggaplah yang kau katakan itu adalah benar. Nah sekarang, kalau demikian, yuk kita cari agama yang benar. Dengan cara apa? Mencari agama mana yang menggenapi dalil-dalil yang ada di dalam kitab-kitab terdahulu. Seperti Yesaya 60 ayat 7, segala kambing domba Kedar akan terhimpun kepadamu. Ingat, kambing dan domba Kedar loh yang disebutkan. Ya, kamu paham kan kalau saya bilang kayak gitu? Nah, domba-domba jantan Nebayot akan tersedia untuk ibadahmu. Semuanya akan dipersembahkan di atas mesbahku sebagai korban yang berkenan kepadaku, dan aku akan menyemarakkan bait keagunganku. Rumah ibadah mana di dunia ini yang disemarakkan dengan mengagungkan nama Tuhan? Di mana itu kamu lihat? Di negara mana di dunia ini yang menyemarakkan rumah ibadahnya dengan berkorban, ya, menyembelih hewan? Itu di mana? Anggaplah bukan Islam, lalu cari. Kalau bukan Islam, lalu agama mana? Tunjuk satu agama, silakan. Oh, itu maksudnya mengalihkan topik. Udah ya, sampai di sini dulu. Terima kasih. Saya mau mandi dulu ya, belum mandi nih dari tadi ya. Mandi dulu ya biar wangi ya, biar semeriwing. Biar semeringah. Oke, selamat berpisah dulu, nanti jumpa lagi. Terima kasih. Tuhan Yesus membuka hati pikiran Zulkifli Abbas. Haleluya, amin. Kabur nih ya. Tidak ada yang ingin kabur dari materi. Kamu aja yang kabur, ya. Kamu yang kabur dari materi. Kan pertama kamu muncul, selamat sore, penyembah batu, penyembah Hajar Aswad. Iya toh? Makanya saya ambil materi ini. Ternyata kamu larinya kemana? Muhammad bin Abdullah. Apalagi sunat. Apalagi celakalah orang yang sholat. Saya menunjukkan dalil-dalil tentang kebenaran nubuatan Allah tentang datangnya Ka'bah, Mekah, Arab Saudi sebagai pusat peribadatan untuk menyemarakkan nama Allah, untuk menyemarakkan Baitullah. Saya sudah tunjukkan. Dan saya dengan rendah hati mengatakan, anggaplah Islam itu sesuai dengan apa yang kamu katakan. Nah, kalau bukan Islam, berarti agama mana yang melakukan penyembelihan kurban secara turun-temurun? Agama mana yang menyemarakkan bait Tuhan? Ya, agama mana yang melakukan perhimpunan domba dan kambing dari keturunan Kedar? Agama mana, ya, yang mempersembahkan hewan kurban di Baitullah? Agama mana yang di wilayahnya terhimpun sejumlah besar onta? Agama mana yang dulunya wilayahnya tidak dianggap, dibenci, ditinggal, lalu kemudian menjadi kebanggaan dan menjadi kegirangan secara turun-temurun? Agama mana, ya, yang memiliki pintu gerbang terbuka senantiasa siang dan malam supaya orang datang membawa kekayaan dari bangsa mereka masing-masing,
dan raja-raja, pemimpin-pemimpin mereka juga ikut. Agama mana ya, yang mengatur tentang damai sejahtera, yang mengatur hidup manusia dengan hukum-hukum dan keadilan? Agama mana? Kamu bisa tunjukkan kalau bukan Islam, silakan. Ya, ini adalah tantangan besar buat kamu, dan ini membuat kamu malu. Karena kenapa? Semakin kau menghujat Islam, ternyata kitab-kitab terdahulu jauh lebih dulu membahas tentang Islam sebagai jalan satu-satunya menuju kepada Allah setelah terlepas daripada ajaran nabi-nabi setelahnya, sebelumnya. Itu loh, itu yang perlu kamu paham. Jadi nubuatan-nubuatan ini masih ada di dalam kitabnya Bani Israel, tapi kamu pura-pura nggak mau tahu. Tapi tentang nubuatan menyembah manusia, makan babi, itu juga ada. Tetapi nubuatannya tentang pengajar atau mesias-mesias palsu atau nabi-nabi palsu. Itu yang perlu kamu pahami. Lalu terakhir dari saya buat kamu, kalau kamu itu disebut sebagai pengikut Yesus, salah. Kamu itu anti Yesus, penyembah Yesus kamu itu. Yang dikatakan pengikut Yesus itulah Muslim yang mengikuti Yesus di dalam peribadatan terhadap Tuhan. Yesus sholat, Islam sholat. Yesus puasa, Islam puasa. Yesus bersahadat, Islam bersahadat. Yesus menyembah satu Tuhan, Islam juga demikian. Semua yang dilakukan oleh Yesus itu dilakukan oleh umat Islam. Sementara Kristen, semua yang dilakukan oleh Yesus itu dilarang, ya, dilanggar oleh Kristen. Itu yang perlu kamu pahami, ya Cornelius. Jadi kamu mau seperti apapun metode yang kamu lakukan, kamu tidak akan pernah nampak, kelihatan, dan tidak berdampak kepada orang lain kecuali kesesatan bagi orang yang sesama sesat sepertimu. Tapi umat Islam tidak akan pernah kamu bodohi dengan kamu bisa membaca huruf Latin dan sedikit bisa membaca dalil-dalil. Tidak akan pernah bisa. Kenapa? Karena Islam itu sudah terlebih dahulu diajarkan oleh para nabi, termasuk Yesus yang kau tuhankan itu. Ya, oke, silakan kamu mandi. Kalau perlu air yang kau mandikan itu ya tambahi dengan jelai. Biar kamu semakin cakep. Ya, sekira seperti itu ya, sekira seperti itu. Mudah-mudahan besok hari kamu sudah mulai bisa waras.